Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'batal baital haram masabatan linnasi wa amma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila alaihi inna fatahna laka fatham mubina wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Rabbi auzi'ani an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Shadaqallahu maulana al-azim. Para guru-guru, para ustadzah, para pimpinan taklim, wabil khusus kita para ustadzah Hajar Fauziah yang juga bersama-sama memakas adat kembali dari tanah suci Makkah Madinah, mengkaramakan dari Hajar Marwan, Ustazah Hajar Sasmani, Ustazah Sakamina, Ustazah Jati Haram, Ustazah Jamunani, Ustazah Hajar Asmawa, lalu hadir menghiasi majelis alim kita sejak maulid baru ketemu lagi ya, karena di Senin setelah maulid kita libur, sedang berikutnya saya masih ada di Madinah. Hari ini alhamdulillah talaqaina birrahmah. Kemarin kita berpisah tabarrukna bisalamah, perpisahan yang membawa keselamatan, pertemuan yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan hari ini berselawat dari saat dan kalian suatu hari kita semua bisa berselawat di depan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nurullah, assalamualaikum ya Subhanallah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu annaka ballaghta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fil haqqil jihad wa sallallahu alaihi Allah salatan daimatan ila yaumil qiyamah. Itu selawat yang sempurna di depan kubur Nabi kita. Saya pun kalau di Madinah nggak pakai nunggu kuburan. Kalau dari hotel masuk ruang halaman Masjid Nabawi itu assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi nggak tunggu berada di Raudhah karena nggak gampang duduk di Raudhah, ya harus antri dulu. Kayaknya orang-orang kayak saya udah agak tenaganya udah agak kurang, ya harus berjuang benar-benar ya. Dari sini salawat kami dengar al-anbiya ahya fi kuburihim, para nabi hidup dalam kubur mereka. Kenapa? Li'annallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal abyad. Allah haramkan binatang-binatang yang ada di tanah makan dagingnya para nabi. Waktu Nabi kita Mi'raj, buktinya kumpul di Aqsa. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul buat taqaddam dan sholati wa antal imamu. Nabi kita lah yang menjadi imam. Dan nabi-nabi yang sudah meninggal ribuan tahun hidup kumpul di Masjid Aqsa, sholat bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih pada ibu-ibu yang doain saya, doain maulid, alhamdulillah sukses. Saya maulid saking girang bernangis, padahal masih hujan. Udah gitu banyak banget yang bilang sama saya, Ustazah, ini prediksi dari BMKG minggu itu akan terjadi curah hujan yang luar biasa. Allah masih ada terkadang prediksi manusia suka gagal. Dan insya Allah mudah-mudahan terkasih alhamdulillah udara cerah, buruknya datang, jamaahnya juga banyak, dan kebetulan konsumsinya cukup. Semua kebagian walaupun cuma sekepal nasi ulam. Dan yang laporan banyak banget, Ustazah nasi ulamnya enak banget. Alhamdulillah ya, Bebo. Belum sempat kita ketemu lagi, saya udah berangkat dari Senin, semuanya berlalu prong malah pakai sampai di kota Madinah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya doain ibu, saya panggil Allah mereka tidur kali ada doa yang saya nggak pernah lupa.
doa yang gak pernah saya lupa dan saya baca di tempat-tempat yang mustajab. Doa apa itu? Allahumma balighna wa baligh auladana wa baligh ahlana wa baligh jiranana wa baligh daf'atana kullaha ila hajji baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampein anak-anak kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, murid-murid jamaah majelis taklim yang kami pimpin, apalagi ada 1, 2 condet kulek selalu ada di bayang-bayang saya. Mudah-mudahan saya kepengen orang yang kenal sama saya sampai di Muhammad. Kakinya injak tanah haram, matanya mandang Ka'bah Baitullahil Haram. Ya Allah, mandang Ka'bah doang kan dapat pahala 20 itu. Allah turunkan rahmat mi'ah wa isyruna rahmatan, 120 rahmat yang saat diturunkan di Ka'bah di Masjidil Haram, dibagi-bagi oleh Allah. Situn lil taibin, arba'un lil musallin, isyrun lil nadirin. 60 rahmat buat yang tawaf, mau tawaf kudung, mau tawaf ifadah, mau tawaf umroh, mau tawaf sunnah, mau tawaf wada, tawaf ada 5 macam. Tapi semua yang melaksanakan tawaf Allah berikan 60 rahmat. Paling gede pahala di gondol beli jemaah haji umroh di Masjidil Haram adalah tawaf. 40 baru yang salat. Salat apa aja? Salat fardu, salat sunnah, salat qadha, ya. Pokoknya 1 rakaat 100.000 membandingi sholat di Al-Hawi. Ya, ada orang cerita di Haram 100.000, di Madinah 1.000. Dia bilang kita pulang nggak sembahyang lagi dong, pahalanya banyak. Oke, kalau ya, Aida Sarmati orang bilang, dibilang nggak perlu sholat lagu, banyak juga. Ibu yang Sarmati itulah. Mana ada umat manusia satu agama yang punya rumah suci, tanah suci seperti Makkah Madinah. Kita doang yang punya. Ada batasnya ibu. Kalau kita ambil mikot ke Tanim, balik dari Tanim ada sar pakai apa? Cor ya, keras, bukan pakai pelan doang. Tulisannya pakai bangunan ya. Tulisannya mamnu'ud dukhul ghairul mu'minin, dilarang masuk kecuali orang Islam. Yang kita ketemu tuh di Mekah, di Madinah, yang Sule, yang Sipit, Amantu, Mesen, semua Islam. Luar orang Islam, non Muslim gak ada batas, gak boleh masuk ke tanah haram. Yang boleh masuk cuma kita Islam. Inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal abda abduka wa ana abduka wa bunu abdika wa hadza maqamul a'idhi bika faharrim lahmi wa jasadi minan nar. Ya Allah, di rumah kau, di tanah haram punya kau. Saya adalah hambamu, anak hambamu, dan inilah tempat memohon ampun darimu. Maka haramkanlah lahmi wa jasadi, haramkan dagingku, kulitku dibakar oleh api neraka. Itu kan itu artinya tawaf itu, doa tawaf. Yang pertama, Allahumma imana bika wa tasliqum bi kitabika wa wafa'an bi ahlika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu, doa dalam ibadah umroh atau ibadah haji semuanya sunnah. Ada yang wajib? Yang wajib nggak wajib. Yang wajib kerjanya tawafnya yang bener, sa'inya yang bener, sofa dulu baru marwah. Udah orang sa'i dari marwah dulu baru sofa. Wah, jalan lagi, nggak nanya-nanya lagi, nggak ikut pimpinan rombongan. Tawaf yang benar, sa'i yang benar, sholat yang benar. Adapun doa tawaf, doa sa'i, doa di tanah haram itu semuanya sunnah. Artinya kalau orang nggak bisa ngaji baca Quran mau pergi haji, yang tidak aru-aruin. Lalu jangan pergi haji dulu, ngaji dulu, belajar dulu, ngaji dulu. Ntar kalau bisa baca Quran baru pergi umrah. Ini udah ada. Ya, dia bisa baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dia bisa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya sunnah.
Tapi kalau tidak bisa, baca sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Ini doa awal putaran pertama, ini putaran kedua, ini putaran ketiga, putaran keempat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ayo sarwati, mudah-mudahan semua yang hadir jamaah syahadah pada nyampe di Mekah Madinah. Arina haramaka wa baligna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Bu, satu Fatihah lagi. Hari ini telah meninggal dunia ponakan lisan saya. Ya, neneknya Haji Nafsia, saudara dengan mertua saya di Hamim, namanya Dodi Pratama. Baru 31 tahun umurnya. Saya pulang katanya di rumah sakit buat dioperasi, ada penyumbatan di ujung usus. Kata dokter tadinya ya dioperasi. Tadi operasi malah tambah parah, tahu-tahu bukannya penyumbatan, ada kanker di ujung usus. Kemarin saya ada undangan dari Ustadznya Maisaro, telah dari Al-Majid ya, terus ke Al-Faruq. Tapi macet jalan tol macet. Akhirnya 10:30 baru ada di jalan Takdir lah. Saya nggak ada ke Atin, banyak dulu di sana. Mulai yang sakit ini, saya bilang, saya belok ke masjid yang besar Bu. Tahu-tahu buka untuk ruang ICU itu jam 12. Saya baru jam 11:30, lah 11:30 baru mau istirahat di rumah. Tahu-tahu minta dikasih Bu. Minta ini gurunya cuman waktunya sekarang doang punya waktu, minta sebentar seorang aja yang masuk. Dikasih masuk ibu oh, lagi berontak ini ada ayat kursi nggak berhenti. Dia datang. Jadi apa yang sih? Jadi nggak sakit. Oh, ntar kita ngomong baik-baik ya, kita bicarin. Jadi mau keluar dari sini ngapain sih di sini? Ngomongnya cetak banget, mukanya seger banget. Saya bilang terus kayaknya kayak kemasukan gitu ya, kayak kemasukan. Nggak berhenti mau ayat kursi. Nah, saya terus bapak jam keluar dari situ, ya tadi menjelang subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yang meninggal Dodi Pratama bin Amri. Yang kedua, saya punya tetangga paling dekat tubuh ya, yang rumah depan sekarang milik saya, anaknya meninggal, namanya Yeni, kita panggil Yeni juga telah meninggal binti Haji Taufik. Yang ketiga ini Haji Sabinah, murid saya di Hek, ya juga telah meninggal dunia. Haji Sabinah meninggal berapa? Keluarga, bukan dekat sini rumahnya. Ya, yang sakit masih rumah sakit dulu Haji Masnun, saudaranya peserta dia Sopiani, ya misalkan saya, dia stroke ibu. Jadi ya dokter gimana sih nggak tahu. Matanya nggak mata kita ya Allah kasih sembuh, nggak ada urusan. Doain yang sakit semoga sembuh lagi, yang udah pada meninggal Allah yang taqabbal ibadatahu wa yaghfir dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا رب بالمصطفى بلغ زيارتنا إلى المسجد النبوي والمسجد الحرام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. والآل والصحب ثم التابعين وهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Ibu-ibu yang saya hormati, Ustaz dari Fauzia dengan keluarga, saya dengan Hajah Mudatul Atifah, ya, Pak Ali, para sekolah SMK mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu yang mendoakan jamaah umroh. Ya, alhamdulillah doa ibu dijabah. Selamat ihfadna wahfad ma'ana wahfadna wahfad ma'ana. Lalu saya baca, ya Allah, pelihara orang yang bersama kami, pelihara juga barang-barang yang dibawa oleh mereka. Orangnya selamat, barang-barangnya juga selamat. Ibu, travel saya ini agak istimewa. Agennya di Jeddah namanya Marwan. Dia itu orang penerbangan Saudi. Jadi kalau ada barang-barang jamaah umroh dari Prima, nggak bakal jajan, nggak bakal ketinggalan, masuk semua udah pokoknya. Di anak pertama gak diperiksa lagi, suruh masuk lagi.
karena jasanya si Marwan orangnya baik sama saya, masya Allah ya. Waktu itu Arab itu banyak jamaah itu kalau saya datang di si Marwan nggak usah datang mereka ini dekat amat. Ya alhamdulillah Ibu yang saya hormati kembali selamat, lagi juga selamat ya. Yang ngedoain didoain apa Nabi? Ada buku doa al-makrurah, ad-da'watul makrurah dari Nabi. Di situ ada hadis satu bahwa Nabi mendoakan orang-orang yang mendoain saudaranya, keluarganya pergi haji. Jadi ibu didoain lagi sama Nabi. Yang doain saya, yang doain jamaah sahadat didoain oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ibu punya hijau judulnya Ad-Da'watul Makrurah, ada hadis Nabi ini. Ibu yang saya hormati, Makkah Madinah memang luar biasa, punya daya tarik magnet yang sangat kuat sehingga orang nggak ada kapok. Kalau ada yang kapok pergi haji, ada apa yang dilihat ini? Ada sesuatu yang keramahnya kalau orang yang benar imannya nggak ada. Padahal sampai luar biasa, jangan bilang pergi umroh itu mau istirahat. Apa itu? Kerjanya gawe. Tapi masya Allah, ketemu Ka'bah hilang itu capek, nikmat luar biasa. Dulu Nabi Ibrahim kan orang Palestina dengan Siti Sarah istri yang pertama, tapi istri keduanya dibawa ke Mekah, Hajar dengan Ismail. Ditungguin dulu, tapi beberapa kemudian Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Ketika akan kembali ke Palestina, beliau akan tangan berdoa. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Itu doa Ibrahim, dia boleh baca, ya Allah, aku taruh anak dan istriku, Ismail masih orang, di sebuah lembah yang tidak tumbuh pepohonan, wadin ghairi dzi zar'in. Di mana? Inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah, Baitullahil Haram. Apa harapan Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Mudah-mudahan anak cucu keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Aduh. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia selalu condong kepada Ka'bah. Ingat-ingat dulu yang pernah kita lihat, terbayang-bayang, yang pernah kita dengar, terngiang-ngiang, hati kita selalu ke sana. Para jamaah bisa di sana, dan balik lagi. Hei, pulang dulu, pulang aja belum balik lagi. Pulang dulu ke rumah, kita ada perjalanan lagi, baru balik lagi, belum pulang, belum mau balik lagi. Saking indah, saking enaknya. Sekarang ada produk baru nih Bu. Jadi tawaf sa'i bisa pakai motor otomatis, bawa sendiri. Kayak kita di Jati Empat Marang sono kan pakai sepeda ontil bawa sendiri. Nah, ini motor Bu, bisa naik berdua. Jadi satu motor juga yang bawa sama yang bonceng. Kalau sa'i sama tawaf 100 real. Kalau tawaf doang 50 real, kalau sa'i doang 50 real. Dan nggak boleh bawa dari atas. Di bawah kebetulan Bu, luas kan di atas buat enak. Oke, itu jamaah saya udah kirim. Dia bilang usaha balik lagi. Kalau saya balik, saya naik motornya nggak usah ada ya. Oh iya. Biar tawafnya kita jalan, sa'inya kita naik sepeda motor otomatis. Ya insya Allah. Nggak tahu pahalanya sama apa enggak, yang jelas boleh itu. Kalau didorong berarti pakai sepeda kan boleh. Ayo biasa mati jadi doa Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah agar hati manusia ini selalu teringat-ingat, terbayang-bayang, kepengen balik lagi. Sudah waktu tawaf wada, kita minta kepada Allah warzuqnal auda summal auda maratin ba'da karat. Ya Allah, berikan kami kesempatan biar bisa balik lagi dan balik lagi
ya. Dan kalau nggak bisa balik lagi cuma satu kali kesempatan berada di tanah suci Makkah, jadikanlah balasannya adalah syurga. Amin ya rabbal alamin. Bu, Nabi Ibrahim ada beberapa doanya yang diterima oleh Allah tadi dua. Yang ketiga, minta biar tanah haram itu jadi negeri yang aman. Wa qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Makkah Madinah ini negeri yang aman. Ya, nggak ada negeri yang seaman Makkah Madinah. Masya Allah, ibu yang hormati, apalagi masuk Masjidil Haram, wa man dakhalahu kana masuk jadi orangnya aman. Apalagi didoain dari condet, ya amanal khaifin amina mimana khaf, ya amanal khaifin salimna mimana khaf, ya amanal khaifin najina mimana khaf. Ya Allah, Engkau yang memberi aman, amankan kami dari yang kami takut, selamatkan kami dari yang kami takut, menangkan kami, luluskan kami dari yang kami takut. Itu doanya. Makanya nggak takut, nggak ada mati sana ya apa, di rumah juga mati. Kalau Allah nggak kehendaki ada itu mati, itu kan Allah yang ngatur. Ya, dan serahkan kepada Allah. Allah innallaha basirun bil ibad. Yang keempat, Nabi Ibrahim doanya diijabah, minta kepada Allah agar orang yang berada di Mekah Madinah dikasih buah-buahan yang cukup. Warzuq ahlahu minaz zamarat. Berikan penduduk Mekah Madinah ini buah-buahan yang cukup. Kalau kita lihat bahwa sekeliling kita dari Mekah ke Madinah, itu buah cakep. Pohonnya di mana ya? Yang tanya pohonnya. Oh, Nabi Ibrahim nggak minta pohonnya, buahnya. Samarat bukan syajarah. Oh, ternyata adanya di tok. Makanya rombongan asal piket yang sakit sekarang itu sampai ke Taif. Alhamdulillah. Ada apa di Taif? Satu, nampak tilas dakwah Nabi dari Mekah ke Taif yang punya sejarah luar biasa. Begitu jauhnya Nabi berjalan, cuma dapat atu yang mau ikut dakwah Nabi, yang lain malah memusuhi Nabi. Disambit hatta yasidadam membaini asabi'i rijlaihi, sampai dari sela-sela jari Nabi keluar darah. Nabi lagi membersihkan darahnya masih nempel di sebuah tempat. Tahu-tahu tempat itu pohon anggurnya musuh di Mekah namanya Umayyah, yang punya kafir, tapi yang jaga tukang kebunnya bu nggak punya agama sebelumnya, namanya Adas. Namanya Adas, bu. Nabi dibawain setangkai anggur, ketemu buahnya, cakep-cakep banget. Tuh buah di sana nggak ada yang jelek. Dia bawain, duduk sama Nabi, ngobrol. Nabi tanya, nama kamu siapa? Nama saya Adas. Terus kamu datang dari negeri apa? Dari Nainua. Oh, Nainua tempat Nabi Allah Yunus bin Matta. Kata si Adas, kok Tuhan kenal sama Yunus bin Matta? Dari mana Tuhan kenal? Kata Nabi, dia Nabi dan aku juga Nabi. Oh, tangannya diulur, mengucap syahadat. Itu yang masuk Islam cuma Adas, penjaga kubur. Kemarin kita sempat baca Fatihah ya di depan kubur Adas. Ada yang ikut juga di apa? Itu yang bikin orang Irak, orang ngerti ya, kayak semacam apa? Pameran gitu ya. Saya sempat nggak turun bu. Saya kan berujian juga di sana. Anyang-anyang. Ya nggak pernah dulu saya waktu hamil suka juga. Kalau itu nggak pernah ada anyang-anyang. Dia ketemu di sana. Baru-baru sehat. Sudah ada jaranan, ambil mikot yang dua. Saya umroh kan, kita ihram. Saya bilang Pak, saudara Atik mama nggak usah dicari, mama mau tolong sendiri, mau saya sendiri, beda. Tahu-tahu makin sangat nih. 5 kali keluar masuk Masjidil Haram, tahu pakai saya. Dikit-dikit aja, cium aja. Sakitnya luar biasa. Sampai beli obat di sana, dia sembuh total, di rumah juga dokter begini.
Alhamdulillah sekarang udah jelas. Kan gak enak makan. Allah masih bisa makan dan hidup cuma makanya ada 2 tempat saya nggak turun nih Bu. Udah lama nggak turun dari tempat dari atas mobil kita baca Fatihah buat Anda. Bu, itu perjuangan yang luar biasa sampai malaikat yang jaga Taif itu Bu minta izin sama Nabi, saya dicat nih penduduk Taif kurang ajar biar pada habis semua. Kata Nabi, ya, jangan kalau dicat habis semua, biarin neneknya, kakeknya, bapaknya, ibunya nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku harapkan anak cucu yang masih berada dalam sulbi rahim bapak ibu mereka keluar lahir menjadi manusia yang mukminina billah wa bi rasulih. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pokoknya dalil boleh mendoakan orang kafir. Tapi doanya atuh aja. Syaratnya orangnya masih hidup, doanya satu agar dapat hidayah. Kali ada anaknya masuk Islam duluan, pengen emaknya bapaknya Islam, boleh doa. Doanya itu dalilnya Nabi doain penduduk Taif yang kafir. Doain mana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri hidayah, mereka nggak ngerti, nggak tahu. Kalau ajakan aku ini akan membawa mereka kepada kebaikan. Boleh bandingkan antara sobarnya Nabi Nuh dengan sobar Nabi kita 100 derajat apa bedanya. Nabi Nuh ketika umatnya ngelawan bandel lapor kepada Allah, la tadar alal ardi minal kafirina dayar. Jangan kau biarkan orang kafir berkeliaran di permukaan bumi, orangnya, binatangnya, bangunannya, pepohonannya habisin. Jangan disisain. Entadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafar. Ya Rabb, kata Nabi Nuh, kalau engkau sisain ada yang masih selamatin, kan mereka pada dewasa, pada kawin, pada punya anak, anaknya bandel lagi, bangor lagi. Gitu kata Nabi Nuh, Yang tinggalin, habisin. Maknya bapaknya, kakeknya, anak cucunya habisin. Jangan disisain. Kalau disisain dan mereka pada dewasa, mereka kawin, walam yalidu, mereka melahirkan illa fajiron kafara, kafir juga, fajir juga. Nabi kita tidak. Nabi kita sobarnya bilang apa? Biarin kakeknya gak beriman, biarin emaknya gak beriman, tapi anak cucunya besok beriman kepada aku. Benar ibu, masya Allah, di Taif negerinya subur. Kalau ibu lihat ada buah-buahan cakep-cakep, sayuran ada wortel, ada kentang, ada kolnya ada biru-biru lagi, ada bombay, bawang bombay, begitu nggak ada kecil bawang, ya semuanya bu cakep-cakep itu sayuran, buahan, masya Allah, ya itu ditanamnya di Taif. Udaranya kayak puncak, 170 km dari kota Makkah, Jakarta Sukabumi. Kita berangkat jam 10 siang, Isya baru sampai rumah. Sholat di Masjid Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Jadi yang pertama kita ke Taif, nakatilah perjuangan Nabi. Yang kedua ziarah kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, misalnya Nabi. Abdullah ibnu Abbas, Muhammad bin Abdullah. Abdullah dengan Abbas saudara. Nabi punya paman bu, waktu beliau bangkit menjadi Rasul. Ingat Pak? Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab. 2 kafir, 2 mukmin. Yang kafir Abu Lahab sama Abu Thalib, yang mukmin nih Abbas sama Hamzah. Nah, ini si Abdullah anak Sayyidina Abbas yang pada kemudian hari memegang tampuk pimpinan Islam, asal usul Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama namanya Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah itu khalifah pertama yang memimpin dinasti Abbasiyah. Dan setelah Nabi meninggal, Asrul Khulafair Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu pindah ke Bani Umayyah 123 tahun. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang ketiga pindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dan inilah turunan daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, ada kuburnya di sana.
masjidnya besar, kita sempat sholat jamak takbir Zuhur sama Asar di masjid Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Bu, dia masih kecil. Waktu Nabi meninggal dia baru berumur 15 tahun, tapi udah hafal 160 hadis, 160.000 hadis. Otaknya luar biasa. Dari kecil udah didoain sama Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu doa khusus dari Nabi untuk Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Ya Allah, anak ini kasih paham dalam urusan agama dan kasih paham untuk mentakwili, untuk menafsiri Al-Quran. Wa alimhu ta'wil. Semua mufassirin, tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Alusi, tafsir Dalalil Quran, tafsir semua tafsir itu mufassir mengambil maraji, referensinya itu kepada pendapat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Banyak doa-doa yang Nabi ajarin dia duluan. Di antaranya doa yang berapa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatil daini. Pertama kali Nabi ajarin Sayyidina Abdullah bin Abbas, ta'al ya ulam. Nah, paling ulam sedikit. Mau nggak kamu aku ajarin sesuatu doa? Ya kalau kamu amalin, hidup jadi gampang, utang jadi impas. Utang jadi mau kamu benar ya Rasulullah. Apa itu deh? Allahumma inna segala hammi wal hazan. Tapi jangan ibu praktekin habis baca ibu punya utang sama orang impas ya. Ada. Kata Nabi, orang yang baca doa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan tidak akhiri utang jadi impas ya. Jadi berantem itu. Suka dan itu artinya dikasih jalan keluar, dikasih rezeki. Kalau ada kemauan mau bayar utang, miskinnya dengan baca itu dulu. Lalu gitu. Dan jangan bercorong tuh utang impas. Ada orang punya utang, duitnya ada tapi nggak mau bayar. Ada banyak. Sama saya banyak ya. Ongkos pergi umrah lagi. 20 juta lebih. Untuk umrahnya berapa? Setahun setengah kan. Ditagi gitu-gitu aja. Udah segilang. Itu nggak ada kemauan dia buka. Udah anak kasih longgaran, nggak bisa sekaligus bayar cicil 5 juta, 5 juta, 5 juta, 3 juta. Nggak balas peser dan sejak pulang. Ada manusia kayak gitu. Berapa kali saya datang ke rumahnya, saya bilang kalau saya nggak bayar nggak, saya nggak bayarin zakatnya lagi. Kalau dia belum bayar zakatnya saya bayarin. Terus, dah saya nggak nunggu lagi, tapi semua pagi di akhirat semua udah dibayar, bakal selain. Coba orang kali bilangnya buat ibadah. Bukan ngutangin ada barangnya, utang TV, utang apa, buat ibadah umrah kok. Nggak punya pikiran ya. Punya duit bu, orang senang. Kalau orang miskin sih kan ya. Kita suruh baca itu doa. Kalau emang dia ada kemampuan untuk bayar utang. Jangan bu, utang ini jangan buat main. Ya Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Ya, utang sih cuma sekedar jilbab. Oh udah bayar, oh udah juga. Bayar udah. Utang jilbab aja nggak sampai. Kalau utang sampai bola batin ini waktu rijal, kelipat utang kemudian dipaksa orang, punya rumah disegel, punya kebun dilelang, nah itu kan jadi bahaya. Kata Nabi, akil minad duyun ta'ish huron, wa akil minad dunub tamut sahah. Dikitin utang, hidup jadi bebas. Dikitin dosa, mati jadi gampang. Nah kalau nggak punya dosa matinya gampang, bukan dosa. Nggak punya utang, ya utang paling jilbab, nggak apa-apa. Itu hidup jadi bebas. Dan kalau kita kebanyakan utang, ketemu sono nggak enak, hanya hidup terjerat utang, hidup nggak enak jadi. Yang buat kita sendiri. Ibu-ibu, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bukan cuma itu diajarin sama Nabi, banyak lagi doa-doa yang lain karena memang Masya Allah otaknya bersih. Satu di antaranya bu, dia nggak mau kencing di tanah suci Makkah. Makanya tinggalin di Taif, meninggal di Taif pada rumahnya di sana.
Ya datang ke Mekah cuma untuk umroh, tawaf, sholat, itu pulang. Keluar pakai tipis, keluar tanah haram. Masya Allah. Nggak mau kencing di tanah haram, nggak mau di tanah haram, nggak mau motorin tanah haram. Abdullah ibni Abbas, Masya Allah. Ibu yang hormati, ini orang sekarang nyopet depan Ka'bah berani ibu. Saya mau pesen ibu nih. Yang pada mau pergi umroh, siapapun ikutnya. Kalau kita lagi tawaf, ada anak muda nyamperin kita, kayak orang kita pada jilbab, ya orang Indonesia pak, yang nawarin, bu, udah cukup, ibu bilang, alhamdulillah, udah, alhamdulillah udah, jangan bilang pengen, kalau ibu bilang pengen, oh dicecok, ya mau dia nolong tapi ada udang di balik batu. Dan kalau dia udah kedipin teman-temannya barangkali kumpul meroyok dia, yang pegang ketek kanan, ketek kiri, yang nyomot dompet di tas. Sekali yang pergi keluar duluan, jadi korban sebenarnya mah. Kemarin orang lagi ada dulu 500 real. Orang lagi padahal yang ngajakin itu perempuan muda-muda. Pakai jilbab. Jadi ibu bilang udah alhamdulillah. Kenapa? Ngecup hajar aswad dulu buat orang perempuan boro-boro wajib sunatnya kan? Sunatnya kan? Cuma kalau ada kesempatan jangan dilewatin. Pergi umroh sama suami, sama anak, keponakan, dipandu kita dijagain apa. Tapi kalau nyelorong sendiri jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya bu, saya akhir ini nggak pernah coba hajar aswad. Saya pernah coba hajar aswad, majunya sekali di haji yang kedua. Itu dia muter, yuk. Karena saya ngambil haji ifrad, ngalamin Masjidil Haram tuh kosong. Jadi tiap tawaf, yuk, sampai ada orang Malaysia, teranterin coba, nggak. Sekarang nggak lagi. Yang kedua untuk pergi umroh, visa ziarah, habis lebaran, belum musim haji, sama ibu sudah haji, nah itu juga masih kosong. Orang Arab pada bingung. Ada pesek-pesek ada di Masjidil Haram, tapi cuma bisa ziarah. Jadi ibu ada camel ya. Nah itu juga sama, dia muter ngecup hajar aswad. Selain dari itu, nah Nabi kita punya syariat yang luar biasa. Padahal Nabi hidup di mana orang belum banyak, Ka'bah masih kosong. Tapi beliau udah mengatakan nggak bisa ngecup, cukup istilah. Istilah itu sebaik, itu namanya istilah. Apa? Itu hajar aswad dulunya putih, ada di surga. Wa innama sawadatuhu khotoya bani Adam. Yang membuat hajar aswad jadi hitam adalah kesalahan dosa-dosa manusia yang nyumnya istilah disedot oleh hajar aswad. Batu, ceper, ya. Kalau kecucuk, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sarmadi. Dulu Sayyidina Umar pernah ajak ngomong itu hajar aswad. Ya hajar, ini a'lamu annaka hajarun la yanfa' wa la yadur. Hajar aswad saya tahu, kamu cuma batu doang, nggak bisa memberi manfaat, nggak juga bisa memberi motor. Falaula anni ra'aitu Rasulullah qabalaka ma qabatu. Kalau aku nggak lihat Nabi cium kamu, aku nggak cium kamu. Tapi aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu. Ittiba'an li sunnati nabiyina Muhammadin. Ikuti sunnah Nabi, Nabi cium hajar aswad, kita juga cium. Itu namanya ittiba'an. Warzuqna kamalan mutaba'ati. Apa saja yang Nabi lakukan kita contoh dan itu menjadi syariat. Oh Nabi bu, perbuatannya, ucapannya nggak ada yang salah. Semuanya benar. Semua dipandu oleh wahyu. Jadi ucapannya semuanya menjadi ialah uswah, menjadi syariah. Sampai cium hajar aswad, kata Sayyidina Umar, kalau aku nggak lihat Nabi cium kamu, aku nggak cium kamu. Tapi Nabi cium kamu, jadi Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin. Doa apa? Doa tawaf putaran pertama. Doa tawaf putaran pertama. Allahumma imanan bika. Bu begitu kecup bismillahirrahmanirrahim, tasbih dulu.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali, wa la haula wa la quwwata illa billahil, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru baca doa yang ada dalam manasik. Kalau nggak bisa baca yang lain. Selamatan fiddin, wa'afiyatan fi jasadi, apa aja kita baca. Nggak bisa juga cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doanya nggak ada yang wajib gawenya, kerjanya, tawafnya yang benar, sa'inya yang benar, sholat sujudnya yang benar. Nah, Ibu yang hormati, adapun bacaannya semuanya sunnah. Jadi itu Hajar Aswad, tempat garis star orang tawaf. Dulu Bu ada yang garis coklat di bawah, jadi orang ngomong. Nah, macet dari situ, tanah di depan. Nah, pakai garis coklat, ada lampu hijau di sebelah kanan kita. Kalau kita ada searah dengan lampu hijau dengan Hajar Aswad, udah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu namanya istilah gantinya itu. Bak Nabi Daud di akhir zaman orang bikin umrah tawaf nggak sepi-sepi, jadi nggak mungkin kita banyak-banyak sering-sering cuma Hajar Aswad. Ada gantinya yaitu istilah Alhamdulillah. Jadi masa pagi di Taif pertama nampak tilas perjuangan Nabi, yang kedua ziarah ke seorang sahabat, bukan sahabat lagi, keluarga Nabi, ahli bait Rasulullah, ya. Jadi misanannya Nabi dan orang yang dekat dengan Nabi, banyak ilmu-ilmu diajarin sama Nabi, bahkan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang hormati, perjalanan umroh seperti biasa di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari. Alhamdulillah. Walaupun cuma 4, 3, 7 hari Bu, lama juga rasanya. Lebih dari itu pengen pulang juga udah cukup, nggak pakai 12 hari, nggak pakai 15 hari, aman. Kecuali haji, ketahuan kita haji, tahu orang sebenarnya cukup banget. 7 bentuk ibadah, 2 hari pulang pergi. Nah, Ibu yang hormati, di Makkah ada Ka'bah kita tawaf, di Madinah ada makam Nabi kita Muhammad SAW, ada Raudhah min Riyadil Jannah. Di Mekah juga ada surga, itu Hajar Aswad, batu dari surga. Apalagi di Madinah, bukannya batu, sebilah tanah surga dipindahin, ditaruh di Madinah yang kita kenal dengan namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Inna haji wa umrati ru'yati rawdatal maqam hum jilalu ruqati wa bihim yahsulun. Hajiku, umrahku kagak afdol kalau nggak duduk di Raudhah. Kemudian nggak afdol kalau nggak ziarah makam Nabi, digeser dikit makam Sayyidina Abu Bakar, geser dikit makam Sayyidina Abu Bakar. Sebetulnya nggak kayak masuk juga masuk udah halaman Masjid Nabawi udah perkenalan. Cuman kita kepengennya sekali walaupun sekali duduk baru sebentar di Raudhah. Itulah ru'yati Raudhatal maqam. Sama enak kok, dorong. Aromah besar. Orang-orang yang mau duduk di Raudhahnya pakai aromah, ya, kursi roda, itu ada jalur khusus. Cuma emang aman, antri, tunggu ini apa namanya, ya kursi roda, tapi dapat duduk di Raudhah, sholat 2 rakaat di Raudhah, masya Allah. Kalau ziarah, mau pulang ziarah dulu, ziarah ke apa namanya Waqi, terus kita dekat. Tahun ini mau apa? Mau tauhidnya memang agak pinter, agak alim. Kita diajak sampai ke Bani Thaqif, tempat Quraisy bersidang menetapkan siapa yang jadi khalifah setelah Nabi kita wafat. Wadi Bani Thaqif ternyata ada di ujung Masjid Nabawi. Baru-baru kita bersih dengan mama di belakang. Orang banyak. Dulu saya Pak Ustadz pergi haji selalu mampir di Masjid Bapak. Sekarang kamu orang jadi
bangunan-bangunan, toko-toko, semua tak kelihatan di Masjid Umamah. Kalau kita nggak maranin ke gangnya gitu loh. Dia kemarin saya diajak yang Masjid Umamah, jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal ada jauh. Rupanya mereka bertetangga. Waktu di Madinah tetangga jauh-jauh. Sekarang jadi masjid, tapi masjid itu cuma nama doang, udah nggak berfungsi lagi. Orang lebih mau sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat sama dengan Sayyidina. Jadi tinggal kenangan, tapi orang pengen. Waktu saya bawa rombongan haji 3 kali masuk ke rombongan, ada yang nunggu namanya Syekh Ibrahim. Saya masuk ke rombongan, terus saya baca ya barokah syami idil salami baligh salami ila Muhammad Nabi Usyama lahu alama haisul ghamama tuzil Ahmad haisul ghamama tuzil. Didengar ada mamanya, dia keluar dari sarangnya setengah bayar tuaan, setengah yang buahnya namanya Syekh Ibrahim. Waktu itu presiden saya kita Megawati, jadi panggil Megawati, Aina Megawati, Aina Megawati, Ghamamah tuzilu Ahmad ta'ala disuruh masuk orang-orang. Dan sekarang kalau orang tadi gitu tuh 60. Ibu-ibu orang Pakistan, orang Mesir ngerengek mau masuk, dikunci itu pintu. Habis kita masuk dikunci, udah terus pulang. Saya dikasih dodol kurma. Saya ingat dodol kurma, karena sekarang kita kan biasa orang Indonesia. Kalau itu mau bagi duit aja, nah, Undin, Korea, lah kan banyak gitu. Besok saya datang lagi, masuk lagi bu. Sekarang nggak pernah lagi, barangkali udah meninggal orangnya. Namanya Syekh Ibrahim. Ada Masjid Umamah di mana Nabi, tempat Nabi ngajar di situ. Kalau Nabi duduk, awannya di atas Nabi. Nabi jalan, ikutin jalan. Dari sebelum jadi Nabi, namanya Irhas. Kalau jadi Nabi namanya mukjizat. Sebelum jadi Nabi ada hal-hal yang luar biasa. Namanya Irhas, diantaranya haisul ghamamah tudillu di mana awan selalu memayungi Nabi. Nasya'na zuru ila kusuri nuzad binuri Nabi Muhammad Nabi wa Muhtar yashfa' minan nar ya bakhta manzar Muhammad ya bakhta manzar ya barqasyafi wahai kilat yang memberah kegelapan negeri Syam. Balik salam ila Muhammad, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Nabi yang mana? Nabi Usyama. Nabi yang pemerintahannya kekuasaan sampai ke negeri Syam. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi Usyama artinya kekuasaan Nabi sampai ke negeri Syam, Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan. 4 negara namanya Syam. Kalau orang bilang orang Syam itu yang mana? Yang tinggal Yordan, Palestina, Lebanon, Syria. Kalau Mekah Madinah namanya Hijaz. Irak, Basrah, ya namanya Irak. Fil Irak ini, Wasyami. Ayat Sarmati, kilat yang membelah kegelapan negeri Syam. Sampaikan salamku kepada Muhammad, Nabi yang kekuasaannya sampai ke Syam. Haisul ghamamah, ciri dan tandanya di mana awan selalu memayungi beliau. Nasya'na zuru ilam, ayo kita ziarah ke makam beliau. Terus antinurin biar kita dapat kebahagiaan dengan mendapat cahaya nur Muhammadiyah untuk kita. Ya bakhta manzar kubbah Muhammad. Kapan sih bisa ziarah ke kubbah Nabi? Kubbah itu menara yang warna hijau bulat. Kalau kita dari luar lebih jelas. Kalau ibu berada ngantri mau masuk ke Raudhah kelihatan tapi ujungnya doang. Pokoknya yang warna hijau di bawahnya itulah sebaik-baik manusia
Allah ciptakan dikubur. Nabi kita bu, kuburannya jelas, nggak seperti nabi-nabi yang lain. Ta'in. Berapa kali orang-orang kafir berusaha untuk mengambil jasad Nabi, selalu panas. Mereka gendong dari bawah tanah itu. Oh, sering terjadi. Allah jaga. Wallahu yaqsimuka minan nas. Dari masih hidup Nabi dijaga, sudah meninggal juga dijaga. Yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu yang saya hormati, ini kalau kita dari dalam kelihatan dikit karena kita duduk, tapi kalau di luar semua body itu kelihatan. Jamaah selalu kita ajak siaran ke ke Baki, tempat kuburnya para ada 10.000 sahabat Nabi dikubur di Baki. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, kecuali Khadijah kuburnya di Maklah. Buat keluarga saya Haji Tasmani ada banyak kakek meninggal di sana. Namanya Haji Muhammad bin Sobar. Jadi kalau saya ada di Madinah selalu baca Fatihah buat kita banyak kakek. Ada besan satu, abangnya Haji Bisri ya. Tapi Bisri abangnya meninggal di Madinah. Dikubur juga di Baki. Kalau nenek kita menjadi di laut, dulu masih kapal laut, jadi kuburin di laut. Nggak ada kuburannya. Haji Sofia, beda di Umping namanya. Ya, ibu yang saya hormati, itulah perjalanan yang nggak pernah bosan, nggak pernah kapok, pengen balik lagi dan balik lagi. Yang kita minta taqabbal minna umrah makbulah, ziarah mustajabah, safaran muyassara. Buat ibu yang udah pergi bisa balik lagi, dan yang belum insya Allah segera dapat panggilan. Selawatnya ada tuh di buku hijau. Nah, baca-baca nih. Yang baca saya balik lagi. Ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mata sholatil uyunu bin nador. Ngomong sebentar ya, ada deh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mata sholatil uyunu bin nador wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa tamam wa labba wa halaqa wa nahar wa qafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar. Atau lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqib salatan tarzuhuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq li ziyarati qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibu, baca doa yang pulang dulu ya. Ada kurma 3 biji, lumayan. Dan lagi insya Allah kebagian semua. Ya, jangan pulang dulu. Airnya banyak tuh. Maulid berkah banget tuh, air masih lebih segitu. Awet, siapa yang ambil? Tolong, kasih saya. Coba, ya. Ya udah. Ibu, hari ini cerita aja ya. Yang gak belajar ya. Bulan besok, minggu besok baru kita bisa beda orang dan belajar lagi seperti biasa. Yang belum bayar kerudungan hari ini batas terakhir. Ya, soalnya lama-lama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya ala ya Allah binadra minal ain
رحيما تداوي كل ما بي من امراض سقيما أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا رحيم يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السعود وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
si belakang gimana? Coba udah di situ. Khalaqa amrata wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal jalal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.